Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu segi 4 dan segitiga. Oke, segi 4. Ada yang tahu nggak sih segi 4 itu apa? Pasti kita semua udah tahu lah ya. Kayak persegi panjang. Nah, contoh dalam sehari-hari bisa kita temukan yaitu belah ketupat, dalam ketupat, terus layang-layang, dan juga pintu yang berbentuk persegi panjang kayak gitu. Nah, apa sih segi 4 itu? Dalam geometri bidang Euclid, segi 4 adalah poligon dengan 4 sisi dan 4 sudut. Oke. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis segi 4. Yang pertama, gambarnya udah pada tahu dong nih apa? Ya, ini persegi, berarti segi 4 atau bukan segi 4? Jelas segi 4. Keterangannya segi 4 beraturan atau persegi. Yang kedua, kayak tidak pernah melihat ya, segi 4 atau bukan segi 4? Jawabannya bukan segi 4 karena dia terbuka. Keterangannya 4 garis sama panjang yang terbuka atau terputus. Walaupun 4 garis, walaupun sama panjang, tapi kalau terbuka atau terputus berarti bukan segi 4. Selanjutnya udah sering banget kita temuin yaitu persegi panjang, berarti ini segi 4 atau bukan segi 4? Jelas segi 4, segi 4 beraturan atau persegi panjang. Selanjutnya ini apa ya? Nah, ini itu segi 4 atau bukan segi 4? Ya, bukan segi 4 karena ini merupakan dua segitiga sama besar dan sama bentuknya. Nih, dua segitiga. Segitiga pertama dan ini segitiga kedua. Selanjutnya segi 4. Ada yang tahu nih apa? Ya, jajar genjang. Keenam, ini udah tahu lah ya ini apa, pasti segi 4 dan ini sebuah trapesium alias segi 4 beraturan. Nah, ini gambar ini segi 4 karena dia tidak terbuka seperti yang tadi nomor 2 ya. Nah, keterangannya ini apa? Segi 4 tidak beraturan. Jadi segi 4 itu ada segi 4 beraturan, ada juga segi 4 tidak beraturan. Contoh segi 4 tidak beraturan seperti ini, dimana tidak sama sekali ada sisi yang sama panjang. Yang ke-8 udah pada tahu ini segi 4, yaitu belah ketupat. Yang terakhir jelas udah pada tahu segi 4 atau segi 4 beraturan atau layang-layang. Nah, berikutnya kita akan membahas sifat-sifat segi 4. Yang pertama, sifat-sifat persegi. Nah, persegi. Dari gambar di samping dapat kita temukan beberapa sifat persegi, yaitu yang pertama, suatu persegi dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Maksudnya apa tuh 8 cara? Nah, yang pertama, kita bisa melipat segi 4 ini menjadi 2 bagian nih. Yang pertama, kalau dari sini ke sini garis potongnya, lalu dari sini ke sini 2 berarti, terus yang ketiga, terus yang keempat ya, terus juga bisa kita putar. Yang kalau 90 derajat diputar berarti atasnya di sini A, di sini D, lalu di sini C, lalu di sini B. Kebayang ya? Lalu bisa kita putar lagi 180 derajat. Terus yang ketiga kita putar 270 derajat. Bisa juga tetap persegi. Terus kita putar lagi 360 derajat, kembali lagi seperti ini. A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, dan D-nya di sini. Jadi makanya kenapa dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Selanjutnya yaitu semua sisi persegi sama panjang, yaitu AB sama dengan DC sama dengan CD dan sama dengan DA. Nah, ini tanda ini juga merupakan tanda kalau ini menandakan sama panjang. Selanjutnya mempunyai 4 buah sumbu simetri, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Yang keempat, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. AB berhadapan dengan
CD. Terus BC sejajar dengan AD. Lalu tiap sudutnya sama besar. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D ialah 90 derajat. Yang keenam, diagonalnya sama panjang, yaitu dimana nih AC sama dengan BD panjangnya. Dan yang terakhir, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Tegak lurus ya nih, dari AC sama BD itu tegak lurus. Nah, membagi 2 sama panjang, yaitu AC membagi menjadi OA, OC, DB membagi jadi OD dan OB sama panjang. Selanjutnya, sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama, memiliki 2 sumbu simetri dan 2 simetri putar. 2 sumbu simetrinya yaitu ini AC dan BD. Kalau tadi persegi punya 4 ya, 4 sumbu simetri. Nah, ini persegi panjang terdapat 2 simetri putar. Kenapa persegi panjang hanya mempunyai 2 simetri putar? Karena kalau misalnya persegi panjang ini diputar 90 derajat, berarti bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini A, lalu ini D, lalu ini C, dan ini B. Nah, bentuknya nggak sama ya, makanya kenapa dia punya 2 simetri putar, karena hanya bisa diputar 180 derajat. Kalau diputar 180 derajat, bisa diputar 180 derajat dan diputar 360 derajat seperti semula, seperti ini. Selanjutnya, dapat menempati bingkai dengan 4 cara. Nah, dengan 4 cara maksudnya ya ini, dengan tadi 2 sumbu simetri, dia bisa melipat 2 sumbu simetri ini pakai garis potongnya ini, DB dan AC, dan 2 simetri putar tadi yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Nah, selanjutnya sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang AD sama dengan BC. AD sama dengan BC. Lalu AB sama dengan CD. Bisa kita ketahui juga karena ini, jadi AB sejajar dengan CD, BC sejajar dengan AD. Ya, tiap sudutnya sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D itu sama-sama memiliki besar sudut, yaitu 90 derajat, sama kayak yang persegi ya. Yang keenam yaitu diagonalnya sama panjang. Nih, AC, diagonal AC sama diagonal BD itu sama panjang. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang. Nah, kalau yang tadi persegi, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Kalau yang persegi panjang, diagonalnya tidak berpotongan tegak lurus ya ini. Dia tidak membentuk sudut siku-siku. Nah, tapi tetap membagi 2 sama panjang, yaitu misalnya diagonal AC berarti membagi 2 sama panjang, yaitu OA dan OC. Lalu diagonal BD juga membagi 2 sama panjang, BO dan OD. Selanjutnya sifat-sifat jajar ganjang. Nah, yang pertama mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Punya 2 pasang sisi sama panjang, yaitu AB sama dengan CD, terus AD sama dengan CB. Berikutnya mempunyai 2 pasang sudut sama besar. Sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut T. Yang ketiga mempunyai 2 diagonal dengan panjang berbeda. Jadi kalau tadi persegi dan persegi panjang, panjang diagonalnya sama,
kalau jajar genjang panjang diagonalnya beda, jadi panjang AC dengan panjang BD itu berbeda. Lalu yang keempat, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Maksudnya apa tuh yang berdekatan? Nah, yang berdekatan tuh nih, sudut A dengan sudut B jumlahnya 180 derajat, sudut D dengan sudut C jumlahnya 180 derajat, dan sudut A ditambah sudut D juga jumlahnya 180 derajat, sudut B dengan sudut C juga jumlahnya 180 derajat. Kenapa seperti itu? Coba nih, kalau kita tarik garis, tarik garis lurus, garis lurus. Coba kalau kita tarik garis lurus, kalau kita tarik garis lurus ya, dari ini kan AB garis lurus, anggap aja lurus lah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kan ya, sudut lurus itu berapa? Totalnya 180 derajat. Makanya kenapa sudut A dengan sudut B totalnya 180 derajat, sama dengan yang lainnya. Ya, selanjutnya jenis-jenis trapesium. Yang pertama ada trapesium siku-siku, yaitu trapesium yang dua sudut diantaranya adalah sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, mana nih yang dua diantaranya adalah sudut 90 derajat? Yang ini yang pertama, dan yang kedua yang ini. Kalau yang ini sudut apa? Ya, sudut tumpul. Kalau yang ini sudut lancip. Selanjutnya ada trapesium sama kaki, yaitu trapesium mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Udah pasti yang sama sepasang sisi yang sama panjangnya itu yaitu karena sama kaki yang ini ya. Selanjutnya trapesium sembarang. Trapesium sembarang ialah trapesium yang keempat rusuknya tidak sama panjang. Jelas, karena sembarang jadi keempat rusuknya ini dibuat tidak sama panjang. Nah, sifat-sifat trapesium itu, yang pertama, mempunyai sepasang sisi yang sejajar dengan sisi yang terpanjang disebut alas trapesium. Sepasang sisi yang sejajar yang ini dengan yang ini. Nah, dengan sisi yang terpanjang disebut alas trapesium, berarti ini merupakan alas trapesium. Yang kedua, jumlah dari sudut yang berdekatan atau sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Sama seperti sifat-sifat pada jajar genjang tadi, dua sudut yang berdekatan itu 180 derajat, atau yang kita sudah pelajari kemarin ialah sudut dalam sepihak. Jadi ini dengan ini 180 derajat, ini dengan ini 180 derajat, ini dengan ini 180 derajat, dan seterusnya. Yang nomor 3, jumlah dari semua sudut trapesium adalah 360 derajat. Yang keempat, mempunyai satu simetri putar, yaitu 360 derajat, alias balik lagi seperti semula. Kalau 90 derajat beda bentuknya, 180 derajat juga beda bentuknya, lalu 70 derajat juga beda bentuknya, jadi 360 derajat doang punyanya. Jadi makanya dia trapesium hanya mempunyai satu simetri putar. Selanjutnya sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut berhadapan sama besar. Dua pasang sudut berhadapan sama besar yang mana? Ya, ABC, sudut B, atau kita sebut sudut B, sama dengan sudut D. Terus sudut A sama dengan sudut C. Nah, selanjutnya memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Satu diagonal membagi dua diagonal lainnya sama panjang. Dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, jadi AC dengan DB membentuk sudut siku-siku alias berpotongan tegak lurus. Selanjutnya satu diagonal membagi dua diagonal lainnya sama panjang. Ya, misalnya di sini kita tulis O. Jadi satu diagonal membagi dua diagonal lainnya sama panjang. Berarti ini DB membagi OD dengan OB sama panjang. Garis AC juga membagi menjadi OA dan OC, jadi dua garis yang sama panjang.
Yang keempat, memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. 2 simetri lipat itu yang pertama garis yang DB, yang kedua garis AC. Nah, 2 simetri putar, kalau belakang tepat ini diputar 90 derajat jadi berubah ya, jadi seperti ini. Jadi bisanya 2 simetri putar berarti jadi 180 derajat. 180 derajat. Sini kita tulis 180 derajat dan 360 derajat. Sama seperti apa? Sama seperti sifat pada persegi panjang. Ya, selanjutnya sifat-sifat layang-layang. Yang pertama yaitu mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu AC sama dengan BC, lalu AD sama dengan DB. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Kalau tadi belakang tepat mempunyai 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Kalau pada sifat layang-layang cuma punya sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yang mana yaitu sudut A dengan sudut B. Jadi sudut D dengan sudut C tidak sama besar ya. Yang ketiga, mempunyai dua diagonal dengan panjang yang berbeda dan saling tegak lurus. Mempunyai 2 diagonal yang berbeda yaitu AB dan CD dan saling tegak lurus. Dia membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Dan yang keempat, memiliki satu sumbu simetri yaitu 360 derajat. Ya, contoh soalnya yang pertama, persegi panjang ya, ini diketahui panjang PQ sama dengan 10 cm dan PS sama dengan PS, sini PS 6 cm, jadi di sini 10, di sini 6. Nah, yang pertama panjang ruas garis yang sama, yang kedua ditanyakan besar sudut yang sama besar, yang ketiga panjang RS, yang keempat panjang QR. Dari yang pertama dulu, panjang sisi persegi panjang yaitu PQ sama dengan SR, terus PS sama dengan QR. Lalu panjang diagonal persegi panjang yaitu PT sama dengan TR, panjang ST sama dengan panjang TQ. Nah, panjang PR sama dengan panjang SQ, kayak gitu. Jadi kita bisa menjawab ini karena sudah tahu sifat-sifat dari persegi panjang. Yang kedua, besar sudut yang sama besar. Kita ketahui kalau persegi panjang ini sudutnya siku-siku atau sudutnya 90 derajat, mulai jumlah sudut 360 derajat. Jelas di sini besar sudut PQR. PQR sama dengan QRS sama dengan RSP sama dengan SPQ. Nah, terus yang kedua ada besar PTQ. PTQ sama dengan sudut STR. Jadi PTQ sama dengan sudut STR. Selanjutnya ada besar sudut PTS. Ini PTS sama dengan sudut QTR, seperti itu. Nah, yang ketiga panjang garis RS. Karena panjang RS sama dengan PQ, maka panjang ruas garis RS sama dengan 10 cm. RS ini kan yang ditanya. Nah, kita lihat PQ di sini 10 cm, berarti panjang RS ialah 10 cm juga. Kita ketahui dari sifat-sifat segi 4 bahwa panjang PQ sama dengan panjang SR dan panjang PS sama dengan panjang QR. Nah, yang terakhir ditanya panjang QR, berarti panjang QR adalah 6 cm karena panjang PS itu 6 cm, jadi panjang QR juga 6 cm. Contoh soal yang kedua,
yaitu jajar genjang. Diketahui jajar genjang KLMN memiliki panjang KL sebesar 12 cm, panjang LM yaitu 10 cm, dan besar sudut KNM sama dengan 140 derajat. Panjang ruas garis yang belum diketahui, dan yang kedua ditanya besar sudut yang belum diketahui. Yang pertama yaitu panjang ruas garis yang belum diketahui. Nah, kita tahu kalau panjang KL berarti sama dengan panjang NM, berarti panjang NM 12, terus panjang LM 10 cm, berarti panjang KN 10 cm juga. Nah, yang kedua besar sudut yang belum diketahui. Besar sudut yang belum diketahui, yang pertama kita udah ketahui besar sudut KNM atau sudut N ya. Nah, sebelumnya sifat-sifat jajar genjang itu tadi dua sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Nah, ini bisa sudut N ditambah sudut M sama dengan 180 derajat atau sudut N dengan sudut K. Nah, ini saya makanya yang sudut N dengan sudut K ya, alias sudut NKL atau LKN sama aja sudut K. Nah, jadi besar sudut KNM ditambah besar sudut NKL sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita substitusi, sudut KNM itu 140 derajat ditambah sudut NKL sama dengan 180 derajat. Lalu 180 derajat dikurang 140 derajat, hasilnya berarti sini 40 derajat. Nah, ini 40 derajat. Nah, selanjutnya sudut KLM berapa, sudut NML berapa, sudah dapat kita ketahui ya. Jadi sudut N dengan sudut K berarti 180 derajat, jadi hasilnya ini 40 derajat. Berarti sudut N dengan sudut M kan jumlahnya juga 180 derajat. Kalau ini 140 derajat berarti ini juga 40 derajat. Lalu kalau ini 40 derajat, jumlah sudut K ditambah sudut L berarti 180 derajat. Berarti kalau sudut K nya 40 derajat, sudut L nya ya 140 derajat, sehingga besar sudut KLM sama 140 derajat dan besar sudut LMN sama dengan 40 derajat. Selanjutnya latihan soal. Pada trapesium ABCD hitunglah besar sudut C dan D jika diketahui sudut A ini 77 dan besar sudut B itu 52 derajat. Nah, hitunglah sudut D dan sudut C. Baca lagi tadi sifat-sifat dari trapesium. Soal yang kedua, pada persegi panjang di samping sudut DBA sama dengan 58 derajat. DBA berarti ini ya, ini 58 derajat, dan panjang AC sama dengan 10 cm. Tentukan panjang AO. Panjang AC itu mana? Panjang AC berarti tentukan panjang AO, tentukan panjang BD, dan tentukan sudut ACB dan sudut BOC. Nah, udah, tinggal dibaca sifat-sifat persegi panjang, dan jangan lupa pelajaran bab yang lalu kita sudah belajar garis dan sudut, tahu macam-macam sudut. Ya, yang kedua seperti biasa ada tugas latihan dan juga ada tugas keterampilan. Tugas keterampilan hari ini silakan klik atau silakan ketik mathigon.org/Tangram. Oke. Nah, ini kalian nanti muncul seperti ini. Kalian bisa mengerjakan apa saja, mau pilih yang both bisa, mau pilih yang home bisa, mau pilih yang animals juga bisa. Nanti ini kan persegi ya, ini persegi, nanti kalian cocokkan seperti main puzzle. Semua bangun datar yang di sini harus bisa masuk dan membentuk seperti
gambar yang kalian pilih. Kalau sudah, kalian foto dengan kaliannya juga gitu, pakai HP dengan kaliannya juga, lalu dikirim ke WA ibu. Oke, dan latihan soalnya juga tadi seperti biasa, jangan lupa cantumkan nama dan kelas pada lembar jawabannya. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.